Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. DPD selaku dosen pengasuh di mata kuliah di Sains Pelajaran dan kepada teman-teman semua, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan ada Alia Indonesia dan saya sendiri Nadiatul Adria. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema diskusi inovasi desain pembelajaran. Dengan topik pembahasan yang pertama adalah pengertian diskusi inovasi, yang kedua ada jenis penelitian diskusi inovasi, yang ketiga ada elemen diskusi inovasi, dan yang keempat ada diskusi inovasi pada pendidikan. Yang pertama ada pengertian diskusi. Diskusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan atau ide baru melalui saluran tertentu dan dalam jangka waktu tertentu di antara anggota dan sistem sosial. Kemudian pengertian inovasi adalah sebagai pengenalan hal-hal baru atau penemuan baru yang berupa produk, ide, desain, dan sebagainya. Inovasi ini dapat disebut juga reka baru yang artinya proses hasil pengembangan pemanfaatan pengetahuan serta keterampilan untuk menciptakan suatu hal yang baru dan memberikan nilai secara signifikan. Dalam bidang pendidikan, diskusi inovasi ini merupakan proses mengkomunikasikan untuk memberikan sebuah pengertian dalam bidang pendidikan kepada masyarakat dengan berlangsung sepanjang waktu agar tercapainya suatu pemahaman yang dapat diterima dalam kalangan masyarakat. Dalam kegiatan ini, seseorang dapat mengetahui bagaimana sebuah inovasi dan hal baru dapat diterima ataupun ditolak oleh individu maupun kelompok sosial. Selanjutnya ada elemen diskusi inovasi. Yang pertama ada inovasi. Inovasi ini merupakan unsur atau elemen terpenting yang terdapat pada proses diskusi inovasi. Kenapa? Karena dengan adanya inovasi diharapkan mampu memberikan perubahan bagi seseorang atau sekelompok orang. Kemudian yang kedua ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini merupakan elemen yang penting dan menentukan keberhasilan proses diskusi inovasi. Untuk memilih saluran komunikasi yang tepat perlu menjadi perhatian bagi seseorang, karena kekeliruan dalam memilih saluran komunikasi membuat proses diskusi inovasi tidak berjalan efektif. Kemudian yang ketiga ada waktu. Dalam proses diskusi inovasi, waktu merupakan salah satu elemen terpenting. Menurut Rogers, keterlibatan waktu pada proses ini antara lain yang pertama, proses pengambilan keputusan inovasi oleh individu, dan yang kedua ada tingkat kecepatan individu dalam menerima suatu inovasi dibanding dengan individu lain. Dan yang terakhir ada sistem sosial. Sistem sosial pada diskusi inovasi merupakan seperangkat unit yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain dalam upaya memecahkan masalah untuk mencapai cita-cita bersama. Kemudian di sini ada strategi dalam diskusi inovasi. Yang pertama ada strategi jalur terbuka. Strategi jalur terbuka ini merupakan cara penyebarluasan dengan cara menjual ide baru atau inovasi dan diharapkan agar individu dapat menerimanya dengan sukarela dan menggunakan sistem institusional baru tersebut. Kemudian yang kedua ada strategi jalur organisasi. Proses inovasi melalui jalur ini adalah dapat dicontohkan seperti birokrasi pemerintah berbeda dengan jalur terbuka. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alia. Nama dalam strategi diskusi inovasi jalur terbuka yang pertama mengidentifikasi daftar pengguna. Agen pembaharuan atau institusional menyebarluaskan inovasi, mengidentifikasi individu atau kelompok yang dipandang sebagai sasaran utama. Misalnya para pengajar atau para konsultan. Yang kedua, perkenalkan sistem institusional baru. Perkenalkan sistem institusional baru melalui media massa dan lainnya, yang di dalamnya menyangkut karakteristik dan manfaat dari sistem institusional tersebut. Yang ketiga, menunjuk calon pengguna. Melakukan kontak individual dengan seseorang atau sekelompok orang guna mereka menerima sistem institusional baru dengan menekankan manfaatnya bagi mereka.
kontak individual ini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan atau seminar yang dilakukan berkali-kali secara intensif. Yang keempat, memberikan pendampingan. Melakukan pendampingan bagi mereka yang menerima sistem instruksional tersebut agar mereka merasakan manfaatnya. Yang kelima, memberikan penguatan. Proses pendampingan bisa dihentikan apabila mereka tidak lagi membutuhkannya. Lalu yang terakhir, membujuk pengguna yang menjadi agen pembaharuan. Membujuk para individual atau kelompok yang menerima sistem instruksional tersebut agar tetap menggunakan jasa. Lalu ada langkah-langkah strategi jalur organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan keputusan. Yang kedua, memperkenalkan sistem instruksional baru. Yang ketiga, meyakini pengaruh positif. Yang keempat, memiliki komitmen. Yang kelima, memberikan pendampingan. Lalu ada jenis penelitian diskusi inovasi. Yang pertama, hubungan antara kekinian. Hubungan ini untuk mengetahui inovasi dengan karakteristik dari anggota masyarakat pengguna inovasi. Yang kedua, hubungan antara kecepatan. Hubungan kecepatan menerima berbagai inovasi menurut persepsi masyarakat. Yang ketiga, hubungan antara keinovatifan. Hubungan keinovatifan dari anggota masyarakat dengan karakteristik dari anggota masyarakat seperti perilaku pengguna saluran komunikasi dengan agen pembaruan. Yang keempat, hubungan antara kepemimpinan. Hubungan ini berkaitan dengan opini kepemimpinan dalam mendiskusikan inovasi dengan karakteristik anggota masyarakat, norma masyarakat, dan perilaku penggunaan saluran komunikasi. Yang kelima, hubungan antara jaringan difusi. Hubungan ini berkaitan dengan pola hubungan antara dua atau lebih anggota masyarakat. Yang keenam, hubungan antara kecepatan penerima. Hubungan ini mengacu di berbagai sistem sosial dengan norma sistem, karakteristik sistem sosial, dan jenis keputusan inovasi. Lalu ada hubungan antara saluran. Hubungan ini menggunakan keinovativan dan karakteristik dari anggota masyarakat. Yang terakhir, hubungan akibat dari inovasi. Hubungan ini berkaitan dengan karakteristik masyarakat, sifat dari sistem sosial, dan sifat tentang penggunaan inovasi. Empat titik fokus dalam penelitian diskusi inovasi. Yang pertama, jenis studi inovasi adalah inovasi dalam belajar atau mengajar. Inovasi pendidikan adalah tindakan menciptakan dan menyebarluaskan suatu alat dan praktik instruksional baru. Dunia pendidikan memerlukan adanya inovasi untuk terus berkembang dan dapat mengikuti perkembangan di bidang lainnya. Yang kedua, metode pengumpulan dan analisis data adalah kuesioner melalui surat, wawancara, dan analisis statistik. Dalam proses diskusi inovasi pada dunia pendidikan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa kuesioner dalam bentuk surat ataupun wawancara. Yang ketiga, unit analisisnya adalah sekolah, guru, atau penyelenggara, atau disebut juga administrator. Guru inovatif adalah guru yang memiliki gagasan baru yang didasari dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diaktualisasikan dalam berbagai tugas pembelajaran, seperti inovasi terhadap bahan ajar. Adapun langkah-langkah dalam jadi guru yang memiliki inovasi sebagai berikut. Yang pertama, menguasai materi pembelajaran. Yang kedua, memanfaatkan teknologi sebagai sasaran pembelajaran. Yang ketiga, memberi solusi bagi muridnya. Yang keempat, meningkatkan kreativitas sendiri. Yang kelima, mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Yang terakhir, jenis temuan utama adalah bentuk dan distribusi penerima atau karakteristik kategori penerima. Jenis contoh diskusi inovasi. Yang pertama, tipe of innovation. Contohnya dari jenis inovasi ini adalah salah satunya melibatkan perkembangan teknologi seperti adanya meeting Zoom, jurnal online, dan layanan online lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Lalu yang kedua, main dependent variable.
Contohnya adalah hasil belajar siswa karena dipengaruhi oleh gaya belajar siswa itu sendiri. Yang ketiga, independen variabel. Contohnya adalah gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa ini memiliki sifat yang bebas sesuai dengan masing-masing kepribadiannya. Yang keempat, unit of analysis. Unit lembaga dalam bidang pendidikan adalah sekolah dan individualnya adalah guru. Baik, kesimpulan dari materi hari ini adalah diskusi inovasi desain merupakan proses di mana ide atau gagasan baru terhadap sistem pembelajaran dikomunikasikan kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini menjadi ciri khusus pada diskusi inovasi, yaitu adanya pembaharuan dalam sebuah pesan yang disampaikan, sehingga menimbulkan kesamaan pendapat. Diskusi inovasi pendidikan merupakan proses mengkomunikasikan untuk memberikan suatu pengertian terkait pendidikan pada sistem sosial atau ranah masyarakat dengan berlangsung sepanjang waktu agar pemahamannya dapat diterima oleh masyarakat umum. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.